Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi kemarin itu mungkin bukan lewat YouTube ya, lewat Instagram itu DM, Mas coba dong bikin vlog, bikin rakitan, drone rakitan mulai dari awal sampai dengan nanti diterbangkan. Sebenarnya teman-teman, saya tuh nggak bisa, bukan nggak bisa sih, belum pernah merakit dari awal sampai dengan diterbangkan. Ya karena mungkin waktu juga kan teman-teman ya, karena kan riti. Kalau dulu masih belum pekerjaan belum sepadat ini, masih bisa ngerakit Gundam, bikin konten segala macam. Saya kan itu drone-nya tuh mangkrak. Saya aja ya, ini drone Raja Wali Kartens ini dulu kan saya ngerakit tapi nggak nyolder teman-teman. Jadi saya beli second bekas dari Mas Krisna itu dari Lombok, framenya masih dead cat, terus kemudian saya konversi ke Raja Wali Kartens 5 ini. Jadi semua solderan nggak saya lepas, jadi langsung pasang aja. Tapi kali ini saya akan coba menunjukkan ke teman-teman apa aja sih yang dibutuhkan kalau misalkan kita mau merakit sebuah drone rakitan. Oke, kebetulan ini saya sudah dikirimi motornya dulu teman-teman. Jadi motornya itu saya menggunakan ini dari produknya Maps King atau dari Maps, itu yang tipenya Neon 2505.5 di 2000 kV. Dimana ini adalah salah satu motor baru produknya dari Maps. Ini kemarin saya ditawari ya. Saya kerjaan juga teman-teman. Jadi saya ditawari untuk mencoba motor baru produknya dari Maps. Jadi kebetulan saya pengen gunakan untuk latihan freestyle. Ya freestyle saya hanya freestyle ala-ala teman-teman, tapi saya coba untuk lebih digiatkan lagi supaya lebih responsifnya itu lebih dapat teman-teman. Oke, jadi untuk motornya sendiri teman-teman untuk check out-nya bisa langsung ke webnya Maps langsung. Kalaupun misalkan toko lokal di Indonesia sudah ada, bisa langsung ke toko lokal. Tapi saran saya bisa langsung ke webnya Maps, itu nanti bisa dapat potongan kalau menggunakan kode promo dari saya teman-teman. Jawa 10 kalau nggak salah. Nih, motornya seperti ini ya. Tipis. Nah, kebetulan untuk drone saya yang 5 inci sebelumnya itu juga menggunakan Maps. Ini yang SZ2306 di 1750 kV. Ini 2000 kV, lebih gede kV-nya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita siapkan itu adalah motor, dimana ini adalah penggerak dari propeller atau baling-baling yang bisa mengangkat. Terus kemudian yang selanjutnya selain motor itu adalah FC. Jadi FC sama ESC ya teman ya. FC itu adalah flight controller, dia untuk sebagai otaknya untuk menerbangkan drone. Terus kemudian ESC atau electronic speed controller, dia untuk membagi power ke motor. Jadi untuk ESC drone ini dia bisa membagi ke 4 motor. Nah kayak gini. Untuk speknya seperti apa? Itu teman-teman bebas, tergantung dari budget teman-teman semua dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau freestyle pakai ini, kalau mau pakai long range pakai ini, terus kemudian macam-macam lah, mau sinematik pakai ini. Lah FC-nya masih kemana? Masih perjalanan, belum nyampe teman-teman. Nanti tak tunjukkan via video sinematik aja. Saya belinya pakai Mamba ya, FC-nya pakai Mamba, bukan yang stuck, karena saya rencana mau pakai enough teman-teman, biar bisa hold kayak gini ya, jadi diem kayak drone Avata. Kalau ini kan masih pakai beta FPV, jadi kalau mau mode angle misalkan diem itu tetap diem tapi goyang-goyang ini ya, harus kita kontrol. Tapi kalau nanti pakai enough itu bisa kita setting ke opo jeneng ya, istilahnya aku lali teman-teman. Pokoknya nanti bisa diem kayak gini. Terus kemudian yang selanjutnya adalah selain FC, ESC itu kita membutuhkan ini. Jadi unit kameranya sendiri. Jadi kamera sendiri itu bisa pakai analog, bisa pakai digital. Digitalnya tuh bisa pakai produknya dari DJI, itu pakai R unit, pakai DJI Vista ya, yang digital yang pertama. Terus kemudian pakai ini DJI O3, atau mungkin nanti pakai produknya dari Voxnail. Jadi pakai Voxnail itu juga bisa, tapi Google Scene juga pakai Voxnail. Nah ini kebetulan saya pakai produknya dari DJI, pakai DJI O3. Kenapa? Karena dia sudah bisa diproses Zero Flow dan juga sinyalnya bagus teman-teman. Bisa untuk long range, saya tembus 11,5 km itu masih aman. Oke, selanjutnya adalah yang berikutnya itu kita butuh GPS kayak gini ya, karena walaupun kita terbangnya deket-deket, kalau misalkan crash jatuh itu kita bisa mencarinya menggunakan koordinat terakhir yang tertera di dalam Google. Jadi kita pastikan itu ada GPS-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan terbang pun juga terbang agak jauh, kita bisa mendeteksi lokasi home point atau posisi kita mulai take off. Nanti bisa diketahui juga untuk kecepatannya, terus kemudian jaraknya, terus kemudian posisinya, terus kemudian ketinggian, itu bisa diketahui kalau misalkan kita menggunakan GPS. Karena saya mau menggunakan enough, jadi GPS-nya saya pakai yang ada kompasnya. Oke, terus selanjutnya adalah RX teman-teman. RX itu adalah receiver untuk menyambung dari drone, untuk kontrolernya drone itu ke remote.
Jadi saya menggunakan ILRS 2,4 GHz yang biasa, bukan yang diversity teman-teman. Ini kalau saya sih oke sih, nggak usah pakai TBS, saya pakai ILRS pun sudah mantap. Terus kemudian elektronik selanjutnya setelah itu adalah saya pakainya buzzer teman-teman. Di sini ada buzzer ya. Buzzer itu fungsinya adalah dia untuk memberikan tanda suara. Kalau misalkan satu baterai itu low, itu kita bisa setting ya, low-nya di berapa volt. Biasanya saya disetting di bawahnya 3,6 volt. Terus kemudian nanti buzzer itu juga bisa memberikan isyarat tanda kalau misalkan mungkin drone-nya crash. Jadi setelah dia disconnect baterai, itu nanti dia akan bunyi tit tit. Nah, bunyi terus lah pokoknya teman-teman. Dan bunyinya itu banter. Ini ESC mungkin sekitaran 150 sampai 200-an. Nanti untuk harga saya cantumkan di dalam video ini ya. Terus kemudian selanjutnya adalah tak kalah penting, itu adalah propeller teman-teman. Propeller ini yang bisa menerbangkan. Kebetulan saya juga dikirimi dari Maps juga. Ini pakai Maps SZ5145. Ini untuk freestyle juga. Yang modelnya kayak gini teman-teman. Model ini. Udah tak buka tadi, dikirimi 2 set kayak gini. Jadi kayak apa? Samurai gitu ya. Jadi dia di ukurannya pitch-nya berapa ya? Saya lupa teman-teman, dikirimi tapi saya nggak mencatat untuk detailnya ya. Oke lah, pokok ini. Jadi Maps ini nanti kita akan coba. Sepengalaman saya emang kayak model yang seperti ini, dia lebih agresif, lebih lincah. Cuma memang powernya agak kurang ya. Powernya enak yang model seperti ini teman-teman. Kita gas kalau meskipun dia cepet. Tapi kalau model seperti ini, untuk manuver-manuver itu enak banget. Oke, terus selanjutnya setelah itu adalah frame teman-teman. Frame kayak gini, itu teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalkan mau pakai freestyle, saran saya pakai yang true X teman-teman, yang bener-bener X kayak gini ya. Itu karena dia bobotnya biar bener-bener di tengah gini. Terus kemudian untuk manuver-manuver itu dia nggak ngelawan, jadi manut teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang dead catku kayak gini ya. Waduh, ini dead cat dari Maps juga dulu. Tapi Maps KW jadi saya belinya second ini, yang satu set itu dead cat, yang ini true X teman-teman. Teman bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau dead cat itu lebih cenderung dia di sinematik ya. Ya walaupun sebenarnya freestyle juga bisa, tapi saya nyoba freestyle beberapa kali pakai ini tuh hampir jatuh terus teman-teman. Gak enak ya. Kalau pakai ini mau diapa-apakan itu enak teman-teman. Oke, terus sebenarnya untuk frame-nya sendiri teman-teman bisa mau pilih mulai harga yang kalau 5 inci itu mulai harga mungkin 600-an ya, 600, 700, mungkin 500 juga ada, sampai ke yang ini saya beli kebetulan kemarin itu saya beli teman-teman. Untuk ngerakit, khusus untuk ngerakit Maps kiriman motor itu saya beli produknya dari SpeedDB. SpeedDB ini di serinya SpeedDB Master 5 V2. Jadi yang baru teman-teman, jadi untuk digital, untuk analog juga bisa. Ternyata frame-nya tuh masih belum jadi. Nah, kayak gini ya. Masih protolan kayak gini, jadi memang belum jadi. Kita harus merakitnya. Mungkin ini nanti bobotnya lebih berat dibanding menggunakan frame-nya Raja Wali Kartens 5. Karena ini ada metal-metalnya kayak gini, aluminium dan lain-lain. Terus kemudian untuk elektronik yang lainnya adalah baterai teman-teman. Jadi baterai itu teman-teman bisa menggunakan baterai LiPo yang kalau saran saya sih C-nya di atas 100 ya. Saya paling enak di 150C karena apa, powernya dapat, terus kemudian dia jadi lebih ngirit teman-teman. Baterai kundi ya, ngomong-ngomong ya. Oh ini ya. Jadi ini saya punya baterai 2 di satu Thunder X 1350 mAh di 150C yang 6S. Kalau yang ini 1400 mAh di 120C. Untuk ngiritnya ngiritan ini teman-teman, yang 1300 ya. Walaupun sebenarnya untuk ukuran mAh-nya gedean yang ini. Karena apa? Ya nggak tahu juga sih, powernya lebih dapetan ini juga. Harganya mungkin sekitaran 450 sampai 500 ribu satunya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman main FPV, pastikan punya baterai banyak, karena satu kali terbang itu kisaran 4 sampai 5, 6, 7 menit lah. Kalau untuk freestylean paling sekitar 4-5 menitan aja. Oke, terus selanjutnya apa lagi ya? Sudah teman-teman, sekarang akan saya tunjukkan beberapa cuplikan waktu saya merakit drone-nya ya. Pertama saya merakit frame-nya dulu, terus kemudian nanti tempeli motor, tempeli SCFC, terus disolder dan disetting. Yuk kita mulai merakitnya.
Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Jadi ini udah setting sama Mas Arif juga nih. Jadi ini framenya di SpeeDP Master 5 V2. Jadi yang yang V2 teman-teman ya. Untuk kameranya saya pakai GoPro Hero 11 Mini Black. Terus kemudian untuk baterainya sebenarnya ini Thunder X 1350-150C 6S ya, tapi salah satunya kayaknya mati barusan tadi malam tuh gara-gara tak pakai untuk trial nggak jelas. Oke, kita coba nge-record juga untuk take off-nya ya di sini. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Ketak nggak teman-teman ya? Nggak ketak ya? Saya agak mundur kali ya. Wah, langsung ngelok kayak GPS-nya. Mantap. Oke, kelihatan ya? Pas waktu take off ya. Oke, GPS sudah ngelok. Terus kemudian Google-nya juga sudah nge-record. Udah nge-record, udah connect. Pastikan dulu teman-teman, kayak gini ya. Oke, record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. GoPro record. Oke, ini country not update teman-teman. Nggak tahu ini, kemarin tadi udah tak coba-coba masih sama. Oke, kita main mode acro. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah main teman-teman ini ya. Udah main sekali. Sorry teman-teman, hampir kurang ya power ya, karena ini 5S teman-teman. Gara-gara rusak, powernya kurang, wah langsung drop ya. Tapi tadi sebenarnya enak teman-teman ya, settingannya Mas Arif ini tadi enak. Jadi untuk memang saya minta untuk freestyle, untuk latihan freestyle Mas. Jadi settingan untuk freestyle, jadi bukan untuk sinematik ya. Ayo, enak teman-teman, mantep. Tapi kalau dibanding Raja Wali Karten saya, settingannya kan masih settingan dead cat dulu ya, belum disetting lagi, belum tak suruh setting lagi ya. Mantep. Kita coba ini ya teman ya, POI, point of interest, pakai drone racing. Jadi ini saya pakai motornya itu Maps Neon 2505.5, terus kemudian propellernya juga pakai Maps. Ini yang motornya tuh 2000 kV teman-teman. Biar untuk ngeri sidik. Wah, powernya nggak kuat teman-teman. 5S apa wis. Nggak kuat teman-teman. Aku nggak pede dengan 5S nya. Sebenarnya ya kuat sih, cuma kayak tadi, soalnya tadi pas terbang pertama saya pakai 6S, powernya nggak kayak gini. Penting. Oke, sekarang kita coba post hold-nya ya. Post hold dari Inaf ini teman-teman. Kita coba lihat untuk post hold-nya. Oke, jadi untuk post hold itu sebenarnya dia kayak teman-teman, kayak model-model kayak Avata. Tapi syaratnya adalah GPS-nya itu harus benar-benar ngelok ya. Oke, ini ya. Dan ini saya mendengar ada yang kurang beres teman-teman. Kayaknya
propeller ya Pak ya? Enggak sih.